Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Setiawan, saya dengan NIM C1B020007. Di sini saya akan menjawab UTS Sistem Informasi Manajemen. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana kemajuan teknologi mengubah perilaku kebiasaan konsumen. Pengaruh kemajuan IT terhadap perilaku konsumen yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal global yang mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat global. Pengaruh perkembangan tersebut cukup berperan dalam mengubah pola hidup masyarakat dunia yang semula tradisional berkembang menjadi semi-tradisional, lalu melesat menuju pola hidup modern. Ketika mengidentifikasi pola hidup modern dengan pola hidup yang praktis dan serba efisien, statement tersebut mungkin cukup tepat untuk mendeskripsikan fenomena tersebut. Secara khusus, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan di bidang ekonomi masyarakat. Terdapat 3 kelompok dalam kegiatan ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Masing-masing kelompok mempergunakan kesempatan ini untuk memajukan dan memudahkan kegiatan ekonomi mereka. Produsen mempergunakan kemajuan teknologi sebagai alat efisien produksi untuk menghasilkan barang dengan biaya murah. Di samping itu, produsen turut serta dalam mengembangkan teknologi di bidang ekonomi untuk mensosialisasikan produknya pada konsumen. Kita sebagai konsumen cukup dimanjakan dengan kehadiran fasilitas tersebut. Tentunya secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi pola perilaku sebagai seorang konsumen. Di antara pola perilaku yang mengalami perubahan tersebut yakni sikap kritis kita. Kita sebagai konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam membeli barang melalui berbagai informasi yang kita dapatkan dari berbagai media. Salah satu contohnya kemajuan IT yang cukup populer dan berkesan adalah iklan elektronik yang sering kita lihat di beberapa situs. Melalui promosi produk tersebut, kita tidak hanya mengetahui informasi secara detail, tetapi bisa memesan produk melalui via email. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dapat mendukung kinerja perusahaan. Bagi perusahaan, mengadopsi sistem teknologi dipahami akan mampu mempermudahkan pekerjaan dan pengembalian keputusan secara lebih efektif dan efisien. Ketika seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Dalam sistem informasi manajemen ini terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti, sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua yaitu sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun rutin. Yang ketiga yaitu sistem pencarian, yaitu komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil keputusan. Yang keempat, sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang kelima, manajemen data yang memberi kapasitas bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen
Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antar database dengan ragam komponen sistem informasi lainnya. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan. Sistem informasi manajemen ini penting bagi perusahaan untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Dan tentunya banyak manfaat bagi perusahaan dari penerapan sistem informasi manajemen ini. Antara lain memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam perusahaan. Menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana menjaga etika bisnis di dalam bisnis modern. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu etika bisnis. Menurut para ahli, yang pertama menurut Bertens, etika bisnis itu lebih luas pada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan atau kegiatan bisnis kita sering kali menemukan gray area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Terus yang menurut Sumarni, pengertian etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Contoh etika bisnis yaitu seperti sebutkan nama lengkap. Yang kedua, berdirilah ketika memperkenalkan diri, ucapkan terima kasih secukupnya, jangan duduk sambil menyilangkan kaki, tuan rumah harus membayar. Untuk setiap bisnis ada prinsip yang memandu etika. Prinsip etika berfungsi sebagai pedoman bagi para pemimpin dan sejumlah karyawan. Berikut beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak. Sehingga hal inilah yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Selanjutnya yaitu loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Untuk mendapatkannya memang perlu adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Selanjutnya yaitu kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap jujurnya ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya. Mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu menghormati dan peduli. Ini adalah dua bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi, tapi mereka berjalan bersama. Itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip. Ketika seseorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Selanjutnya yaitu keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meskipun begitu, pemimpin tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian,
etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikir terbuka, dan mengakui kesalahan mereka sendiri. Pemimpin juga harus mampu mengubah keyakinan atau posisinya berdasarkan situasi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Pemimpin dimanapun jika etis harus menjadi panutan bagi orang lain. Mereka harus mampu menangani tanggung jawab dan menyadari peluang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya. Para eksekutif ini akhirnya menjadi andalan bagi orang lain. Ketika bisnis dianggap sangat penting terutama pada masa-masa awal berdirinya perusahaan, sampai saat ini bisnis atau perusahaan menghadapi perubahan. Demikianlah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.